Wasallam mengajarkan kita perilaku seorang istri, seorang wanita terhadap suami itu terus bunyi. Sampai nopo mas? Ngadu. Sampai betul. 9 bulan melahirkan. Loro itu. Masya Allah. Jadi wanita perempuan itu hidupnya di dunia itu saestu pun sampai, sehingga yang dibicarakan itu ya perempuan. Kenapa? Karena capek hidupnya di dunia ini, sudah capek di dunia, kok sampai nanti di akhirat kok mlebu neraka. Eman sangat disayangkan. Jenengan yogane paling atas itu. Sehingga suami tidak boleh dekat. Kenapa? Ada masa nifas, karena masa nifas itu biasanya berapa hari? Normalnya rata-rata 40 ya? 40. Kenapa 40 hari? Karena butuh waktu 40 hari Allah menyambungkan saraf yang terputus saat melahirkan. Gak usah takut mau hamil berapa kali lahir. Niku setiap saat harus diperhatikan, betul. Pernah betul? Lahir mari ngono sedina jenengan gak nyekel belas, itu pahalanya luar biasa. Ladang pahala seorang wanita itu di situ. Bukan berarti berjihad, berjuang itu hanyalah perang, mengangkat senjata lalu bertakbir Allahu Akbar. Jadi apapun kita sebagai seorang istri, maka jihad kita adalah di keluarga. Kita besarkan anak kita, kita didik anak kita, itu adalah pahala semuanya. Belum lagi seorang istri itu ketika menyusui. Bahkan dalam suatu riwayat itu dikatakan 1 tetes susu seorang ibu yang masuk ke mulut anak itu pahalanya bagaikan orang yang ibadah 1000 rakaat. Luar biasa. Ketika kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat itu adalah titipan Allah. Kita harus jaga betul. Kita harus sepenuh hati, kita harus sekuat tenaga menjaga amanah Allah, menjaga titipan Allah. Nah, bagaimana caranya agar anak ini dari Allah bisa kembali lagi kepada Allah? Dengan cara mengenalkan anak kita kepada Allah. Ya Rasulullah, gak mau ning kok sing diiling ya wong ning kemudian ketika sudah mulai beranjak belajar bicara, belajar ngomong, ya aja sering dihapusi. Contohnya apa pernah wong tua ngapusi anak? Sering. Contoh yang paling kula sering ngonangi niku, ojo mlayu ning kono, enek setane ning kursi anu. Padahal ora enek. Jadi ketakutan itu sengaja dididik, sengaja dilatih ternyata oleh orang tuanya sendiri. Ora enek setan dikandani enek setan. Begini aja metu, akeh setan gentayangan. Belum lagi kita saling introspeksi ketika sudah beranjak sekolah. Sekolah niku anak TK usia pinten? 5 nggih. Di sekolah ya sinau apik pisan. Kadang dikenalkan lagu-lagu, tapi sesekali juga harus diinputi lagu juga yang Islami. Itulah pentingnya kenapa harus sekolah dan ngaji sebagai pelengkap. Kadang lagu di sekolah itu ora patek genah diterusno karena sudah familiar. Lho apa enek Mas sing gak patek genah? Misalkan yang pertama, matahari terbenam, hari mulai burung hantu. Suaranya merdu. Ketika Rasulullah bersama istri yang pertama namanya siapa? Khadijah. Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dengan sepenuh hati. Apa yang membuat Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, orang terbaik, kok bisa mencintai sosok Khadijah? Sehingga ketika kita ingin menjadi istri yang dicintai oleh suami, tirulah ibu Khadijah. Salah satunya apa? Satu, Ibu Khadijah itu
ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah usia 40, Rasulullah usia 25. Jadi selisih 15 tahun lebih muda. Tapi bedanya apa? Khadijah di usia 40 tahun itu nek sekarang podo kayak wanita usia 20 tahun. Khadijah itu termasuk orang kaya di Mekah pada saat itu. Bahkan sepertiga harta di Mekah itu boleh Khadijah. Umpama harta kekayaan Mekah ini jumlahnya 1 miliar 350 kira-kira 300 sampai 300 juta. Nah ini boleh kok Khadijah kabeh. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, ini seluruh hartanya itu diserahkan kepada Nabi untuk berjihad, untuk berjuang fi sabilillah. Bahkan konon kisah ceritanya ketika Rasulullah usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, ketika berjihad, ketika berdakwah diuncali watu, itu kan sakit hatinya luar biasa. Sehingga ketika pulang, aku berdiantem wong-wong mosok ngajak apik lo diantemis, tenang sayangku, waduh ngono, tenang sayangku, tenang wahai zauji, ya, kekasihku. Jadi salah satu kondisi yang paling nikmat atau yang paling romantis pada saat itu adalah ketika Rasulullah tidur di pahanya Khadijah. Belum lagi ketika Khadijah itu menjelang wafat, itu satu pesan yang membuat Rasulullah itu menangis. Ketika Khadijah itu mau meninggal, sakaratul maut, nyawa itu ada di kerongkongan, itu dipangku karo Rasulullah. Ya Khadijah, engkau sudah menemani saya selama ini dalam berjuang. Engkau adalah orang yang paling berperan dalam dakwah saya. Ya Rasulullah, ini sepertinya saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya ini adalah terakhir aku mendampingimu, dan dakwah kamu juga belum maksimal. Seumpama ya Rasul, saya sudah meninggal, kemudian engkau dikejar oleh orang-orang kafir, dan ketika kamu tidak bisa lari karena ada sungai di situ yang menghadang, dan seumpama saya sudah meninggal, engkau bisa gunakan tulang-tulang saya untuk kau jadikan jembatan, untuk agar kau bisa lari, agar kau bisa selamat dari kejaran orang-orang kafir. Nangis Rasul, nangis, masya Allah, sampai seperti itu. Jadi itulah yang membuat Rasulullah itu jatuh cinta pada Khadijah.